Halo teman-teman info fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Cacin dan hari ini saya akan sharing pengalaman saya dalam menggunakan filter kit dari KNF Concept untuk memotret pemandangan pantai. Kebetulan beberapa minggu yang lalu saya bersama teman-teman memotret pemandangan air ya pantai di Sawarna. Dan saat itu kebetulan KNF Concept sudah mengirimkan satu set filter yang menurut saya sangat praktis digunakan. Karena seperti yang teman-teman ketahui kalau mengikuti channel info fotografi, saya tidak suka memotret pemandangan dengan menggunakan filter kit yang ribet ya. Cara pasangnya misalnya gede dan berbentuk kotak, berlapis-lapis, itu menurut saya agak susah bagi saya. Dan kalau bisa, saya menghindari seperti itu. Saya senang filter kit ini datang dengan sebuah tas yang meskipun ukurannya kecil tapi berkualitas. Tas ini sudah waterproof sehingga kalau misalnya kena air ya waktu di pantai itu tidak usah khawatir akan merembes ke dalam tas ini. Jadi filter kita aman selama di dalam. Dan juga resletingnya kita lihat sudah waterproof jadi air tidak bisa masuk. Dan di bagian belakang ada D-ring dan juga ada velcro ya. Di sini kita bisa pasangkan mungkin di sisi tas kita supaya kita bisa gampang untuk tukar filter misalnya atau akses ke filter, jadi tidak perlu masuk ke tas kamera lagi. Kita bisa gantungkan ke sisi tas atau kita bisa juga ikat ke tali pinggang kita kalau kita mau ya, atau menggunakan D-ring. Jadi ini sangat praktis sekali dan saya sendiri waktu memotret di Sawarna saya kaitkan di sisi tas saya dan saya tidak merasa khawatir bahwa tas ini akan jatuh karena velcro-nya cukup kuat. Yuk kita langsung lihat aja isinya ada apa ya. Kita buka dulu. Saat kita buka, kita langsung melihat ada 4 kompartemen ya. Dan warnanya ini warna orange sehingga memudahkan sekali waktu kita motret pemandangan yang biasanya kadang-kadang di sunrise dan di sunset itu cukup gelap. Dengan warna yang cerah begini tentunya lebih gampang menemukan filter yang kita inginkan. Nah, kalau kita lihat KNF Concept ini juga menyediakan sebuah plastik ya untuk setiap filter atau adapternya. Yang biasanya kalau di lapangan biasanya saya nggak pakai. Soalnya kalau dimasukin ke plastik lagi itu kita mau tukar filter jadi agak lama ya. Tapi lumayan ini ada pelindungnya saat kita tidak menggunakannya. Kita bisa simpan dan masukin ke plastik supaya tidak masuk debunya ke filter ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada apa aja. Pertama dia ada UV filter. Yang ini adalah ND filter. Kemudian ada CPL ya. Dan yang terakhir adalah adapter. Nah, adapter ini adalah konektor dari lensa ke filternya. Jadi saat kita ingin memasang filternya, kita harus memasang adapter ini ke depan lensa kita ya. Dan ini tipenya adalah screw in, jadi kita bisa putar ya sampai dia erat seperti itu. Nah, kemudian untuk memasang filternya ini yang saya suka nih, ini menggunakan sistem magnetik. Jadi gampang banget, jadi kita tinggal ambil aja filternya seperti ini dan saya tinggal tempelin gitu aja. Jadi kita tidak perlu untuk misalnya men-screw lagi, tidak usah diputar-putar seperti itu. Dan untuk melepasnya juga begini. Jadi benar yang dijanjikan bahwa untuk memasang atau mencopot filter dari lensa ini hanya perlu 1 detik saja. Dan ini gampang. Meskipun gampang untuk pasang dan copotnya, tapi dalam pengalamannya juga ini saya tidak merasa khawatir karena magnetnya cukup kuat. Untuk filter yang lain, kalau kita mau tumpuk itu juga bisa. Misalnya kita mau tumpuk dengan CPL, maka kita bisa tinggal pasang aja, tumpuk aja karena ini semuanya udah magnet.
Cuman kalau kita stack filternya, kalau terlalu tebal, maka saat saya motret dengan ultra wide angle seperti 16 mm di full frame, maka akan ada vignette di ujung-ujungnya. Kalau misalnya cuma satu filter saja, itu tidak masalah, misalnya cuma ND saja atau CPL saja itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya sudah dua, maka saya menemukan di 16 ada vignette, tapi kalau kita zoom misalnya ke 21 mm, itu vignette-nya akan hilang. Dan di sini juga ada satu lagi, yaitu filter UV ya. Nah, filter UV ini kalau misalnya kita tumpuk juga, ini juga bisa. Tapi vignette-nya tambah parah dan kita mesti zoom ke 24 mm supaya vignette-nya hilang. Tapi ini memungkinkan sekali. Dalam prakteknya, saya jarang sekali menumpuk sampai sebegitu tebal. Biasanya yang saya gunakan hanya satu filter saja. Paling banyak juga dua ya. Yang paling sering saya gunakan untuk tripsa warna ini tentunya adalah yang ND 1000 atau ND 10 stop. Karena saya ingin meredam cahaya yang terlalu banyak, sehingga saya bisa menggunakan shutter speed yang lambat sekali sehingga airnya jadi mulus sekali. Nah, dengan setting yang seperti ini sangat memudahkan dan kita bisa lihat kualitas gambarnya masih tetap baik. Ngomongin soal kualitas gambar ya, saya menemukan bahwa tanpa filter maupun dengan filter yang 10 stop seperti ini, kualitasnya tetap bagus. Dari detail ketajamannya masih tetap sama, jadi sulit dibedakan antara pakai atau enggak, sama-sama tajam. Dan juga color cast-nya itu menarik sekali, tidak terlalu banyak berbeda juga. Kalau kita ngomongin filter ND, itu merupakan kewajaran bahwa hasil gambarnya jika dibandingkan dengan tanpa filter itu biasanya agak kebiruan ataupun bisa juga kekuningan seperti filter KF Concept yang vari ND yang pernah saya coba itu kekuningan. Tapi kalau yang tipenya bulat seperti ini, yang magnetik ini kualitasnya sepertinya lebih bagus dari yang vari ND karena color cast-nya itu sangat minimal sekali. Jadi hampir tidak ada bedanya dibandingkan dengan tanpa menggunakan filter. Tapi kalau kita seksama melihatnya, itu ada perbedaan sedikit color cast ke arah kekuningan sedikit saja. Jadi itu suatu hal yang sangat positif. Saat kita ke sawana minggu lalu, sudah memasuki musim hujan, sehingga kadang-kadang bisa hujan di pagi hari maupun di sore hari. Untungnya filter-filter ini sudah dilengkapi dengan water resistant ya, semacam coating yang mencegah air itu bisa meresap ke filter sehingga mudah sekali untuk dibersihkan. Meskipun nanti ada butiran-butiran air, dengan satu kali seka saja ya sudah bersih. Jadi gampang banget untuk bersihkannya dan di lapangan tentunya sangat membantu sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang tajam. Dan menurut saya ketajaman dari filter ini sudah sangat bagus. Kalaupun kalau kita menghasilkan foto yang tidak tajam atau kurang tajam, itu lebih ke misalnya angin yang kencang dan tripod kita kurang kuat misalnya. Jadi lebih ke karena long exposure ya, misalnya 20 detik, 30 detik. Kalau misalnya tripod kita tidak kokoh, misalnya kita taruh di pasir, ya tentunya mungkin agak sedikit shaky dan itu akan menimbulkan foto yang tidak tajam. Tapi kalau misalnya semuanya stabil, saya yakin kualitas dari filter ini sangat bagus. Jadi menurut saya filter kit ini cocok banget bagi teman-teman yang seperti saya yang tidak terlalu mau ribet ya saat kita foto landscape, terutama waterscape. Kita tidak mau repot dengan membawa filter-filter yang ukurannya besar, yang mungkin setting up-nya perlu sangat hati-hati sekali. Nah, kalau yang ini tinggal ditempel-tempelin seperti ini. Bukan berarti filter yang kotak itu kurang bagus, karena setiap sistem filter itu memiliki keunggulan dan kekurangan sendiri. Kalau misalnya yang bulat seperti ini, tentunya kekurangannya adalah kita tidak memiliki filter yang seperti gradient filter, sehingga kalau misalnya bagian langit itu lebih terang daripada bumi, tentunya itu akan sedikit repot. Tapi di musim penghujan seperti sekarang, langit itu biasanya cukup berawan dan mendung dan rata-rata pencahayaannya kontrasnya juga cukup rendah. Jadi menggunakan filter semacam ini udah oke. Tapi kalau misalnya di musim yang mungkin kemarau, nah mungkin perbedaan antara langit dan bumi itu terang gelapnya jauh banget. Nah mungkin akan kerepotan pakai ini. Mungkin saya harus menggunakan filter yang berbentuknya kotak.
Satu lagi keterbatasan dari filter kit ini adalah pilihannya yang cukup terbatas. Misalnya saat kita membutuhkan ND8 atau ND64 di mana 3 stop dan 6 stop, yang intinya yang tidak sepekat yang 10 stop ini itu tidak tersedia, dan juga tidak ada filter-filter yang lain seperti black mist, soft focus, atau filter untuk night ya, untuk malam hari, untuk mengurangi polusi dari cahaya misalnya, itu tidak ada, adanya di yang sistem kotak itu. Nah, tapi teman-teman yang ingin praktis, yang mungkin hanya membutuhkan yang 10 stop misalnya untuk waterscape, air terjun, ataupun pemandangan pantai di kondisi yang mungkin musimnya itu agak penghujan atau di tempat yang sering berawan ya, jadi sehingga cahayanya cukup merata, maka solusi yang seperti ini yang sangat simpel dan juga sangat ringan untuk dibawa-bawa itu menjadi pilihan yang baik. Semoga info yang saya sampaikan tentang filter kit ini bisa membantu teman-teman dalam mencari sistem filter yang tepat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!